membahas mengenai pemekaran desa, tepatnya di Skadau Hilir, Desa Sempulau Indah yang sudah mulai dimekarkan pada tahun 2018. Boleh Bapak perkenalkan diri Bapak dulu? Di sini saya Octavian Sagato. Saya di desa sebagai sekretaris desa. Bisa langsung aja ya kita jelaskan. Nah, sebelum ini sini saya mau menjelaskan masalah desa Sempulau Indah. Desa kita adalah desa baru, yaitu pemekaran dari desa Landakoda. Nah, di sini saya menjelaskan profil singkat dulu ya. Nah, sebelum kita membahas masalah yang lainnya. Desa kita mulai dibuka atau mulai dimekarkan dari desa persiapan itu mulai tahun 2018. Jadi pada tahun 2018 sudah ada aktivitas di kantor desa persiapan. Nah, dalam arti sudah bisa melayani surat menyurat khususnya masyarakat desa Sempulau Indah. Nah, selanjutnya pada tahun 2001 Kabupaten Skadau telah mengeluarkan Perda nomor 1, yaitu tentang desa persiapan menuju desa definitif. Nah, setelah dikeluarkannya Perda nomor 1 tadi, dengan usia desa persiapan pada saat itu 3 tahun lebih beberapa bulan gitu. Nah, pada tahun 2022 baru Kemendagri mengeluarkan kode wilayah atau kode desa, yaitu 610901/2018. Yang dinamakan kode wilayah ini adalah kode register. Nah, jadi kode register kita yaitu 2018. Nah, karena 61 itu adalah kode provinsi, 09 itu kode kabupaten, 01 itu kode kecamatan Skadau Hilir, dan kode desa kita adalah 2018. Nah, setelah ditetapkannya keputusan Kemendagri tahun itu juga desa kita telah menjadi desa definitif, yaitu desa Sempulau Indah, bukan lagi desa persiapan Sempulau Indah. Tadi tentang apa tadi? Masih proyek-proyek utama yang telah dilaksanakan oleh kantor desa dalam setahun terakhir ini? Dalam setahun terakhir ini, kalau di pertanyaan setahun terakhir ini berarti kan 2022. Nah, 2022, iya 2022 2023. Untuk 2022 kemarin karena baru ditetapkan dari desa definitif, kita belum ada proyek. Nah, di sini saya jelaskan juga terkait masalah anggaran. Belum ada dalam arti karena kita cuma mendapatkan ADD, yaitu alokasi dana desa, dan belum mendapatkan DD, karena dalam satu desa itu dia mendapatkan 2 anggaran, yaitu anggaran dari kabupaten yang dinamakan ADD, anggaran dari pusat yang dinamakan DD atau dana desa. Nah, karena berhubung kita masih baru, jadi kita baru mendapatkan ADD, yaitu alokasi dana desa dari Kabupaten Skadau, dan diperuntukkan untuk operasional kantor. Jadi sudah ada aturannya, tidak boleh digunakan untuk fisik. Nah, di sini ketentuannya juga proses kantor yaitu seperti sikap kades, perangkat desa, ya RT, kadat dan yang lainnya kan. Operasional kantor ya macam kita pembelian laptop, komputer, kertas buku dan yang lainnya. Nah, jadi kalau untuk 2022 kemarin itu belum ada. Nah, cuma kalau terkait masalah hubungan fisik kita masih dibantu oleh desa induk, yaitu desa Landakoda. Nah, di sini biasa jelaskan juga biar tidak ada salah paham. Dikarenakan kita pemekaran tahun 2018 itu juga sudah ada pembangunan fisik, yaitu masih dikelola desa induk, yaitu desa Landakoda. Pembangunan fisik kan dibangun pada saat itu 2018 itu ada pembangunan TK Tunas Mekar, tahu sekarang kan. Habis itu jembatan kubur di sini sebako, mungkin tidak tahu tempatnya. Di sisi jembatan itu menghubungkan mempermudah akses masyarakat untuk kegiatan bila ada kematian. Dan untuk 2019 ya kita saat itu masih desa persiapan juga, kita dibantu dari desa Landakoda, yaitu pembangunan jalan gang masjid ya, dan jalan Samosir. Dan untuk tahun 2021 posisi kita juga masih desa persiapan, pembangunan fisik tetap ada. Nah, itu pun masih dibantu oleh dana desa dari desa Landakoda, yaitu pembangunan aula kantor desa yang ada di sebelah kantor itu. Nah,
Nah itu aja ya tentang hubungan yang itu tadi. Terus selanjutnya silakan. Mengapa kegiatan pembangunan infrastruktur itu harus dilakukan di sebuah desa, Pak? Ya itu sangat penting karena ya mengapa desa kita pengen menjadi desa definitif karena mengharapkan pembangunan kita bisa merata. Nah, karena untuk sementara ini kita masih desa induk tidak sepenuhnya bisa tercover begitu. Karena di desa kita sini ya masih banyak jalan-jalan yang rusak, ya gorong-gorong yang rusak, jembatan juga, dan untuk gorong-gorong pun biasanya swadaya ya kan. Nah, kita berharap nanti tahun ini kita akan mendapatkan dana desa dan akan kita bantu jalan-jalan yang rusak tadi dan gorong-gorong yang rusak. Nanti buat tahun depan udah ada ya Pak rencana buat Ya, pembangunan gitu. Nah, untuk tahun 2024 kita sudah ada kemarin juga mendapatkan informasi dari Pemdes Kabupaten Seladau bahwa kita sudah memiliki dana desa. Nah, kita juga dipastikan untuk 2024 nanti tetap ada penggunaan fisik. Cuma penggunaan fisik pun tidak bisa langsung semuanya kita garap bahasanya kan, karena ada ketentuan juga berapa persen yang digunakan untuk jalan, gorong-gorong, karena masih banyak yang lain juga. Karena kita nanti dari dana desa itu juga kita mungkin kita bantu untuk BLT dana desa juga dan kegiatan yang lainnya. Bagaimana proses awal penyusunan APBDes ini Pak? Proses awal penyusunan APBDes ini adalah pertama kita membuatkan RKPDes, rencana kerja program desa. Di situ kita menyusun anggaran-anggaran apa saja sih yang dibutuhkan. Nah, contoh setahun belakang kemarin kita telah menyusun masalah berapa jumlah RT kita, jadi kita enak bisa mengalokasikan untuk sedikit RT, berapa jumlah dusun kita bisa mengalokasikan untuk dusun, dan untuk pembangunan juga kemarin kami juga diminta walaupun tidak ada fisiknya tetap kita ajukan jalan ini yang rusak, jembatan ini yang rusak, supaya 2024 nanti kita sudah ada acuan kita ya dasar kita lah seperti itu. Siapa yang berperan dalam proses penyusunan dalam APBDes Pak? Nah, yang berperan di situ yang utama tetap anggaran yaitu kepala desa. Nah, selanjutnya juga diminta oleh sekretaris desa saya sendiri kemarin, dan kita juga bersama dengan tahun keuangan. Setelah itu rencana kerja kita kemarin itu pun disetujui oleh BPD. Nah, jadi disahkan oleh BPD nanti memeriksa nih hasil kita apakah sesuai yang diperlukan masyarakat, apakah sesuai yang dibutuhkan oleh kawan-kawan kita. Apa saja program yang telah dilakukan dalam penyusunan APBDes? Nah, program yang telah dilakukan tadi ya kita yang pertama tadi kita menyusun RKPDes, yang kedua kita penyusunan APBDes, dan semua itu disetujui oleh BPD Desa Sumber Indah. Nah, dalam proses perencanaan apa pernah mengalami kesulitan? Dalam proses perencanaan berarti hubungannya dengan APBDes tadi itu kita tetap ada karena kita desa baru ya, asal sendiri itu tadi juga baru. Jadi sidangnya kemarin itu kita harus bisa menyesuaikan dengan desa-desa hidup dalam jenis pembuatan KPDes, BPDes. Di situ kita ada menggunakan aplikasi. Nah, karena kita baru tadi kan kita harus banyak belajar, bertanya dengan teman bersama sekretaris desa tadi kan. Dan kita perlu syukur juga puji Tuhan untuk tahun ini kita sudah masuk dalam tahapan LPJ, itu laporan pertanggungjawaban. Dari proses yang sudah kita lalui itu ya sedikit lumayan berat, cuma karena sudah menjalani selama 1 tahun jadi kita sudah tahu lah gimana nanti untuk 2024 nya. Dan kemarin juga teman-teman juga banyak kesulitan karena kita banyak menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi jadi situ kita yang harus benar-benar paham, dan ya untuk kolektor itu tadi kan pandai menggunakannya. Dalam aplikasi itu pun juga memiliki kelemahan ya, karena aplikasi juga dikelola oleh komputer, jadi kelemahan itu pada saat down atau maintenance itu servernya apa lemot apa itu aja. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.